Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran kali ini terdiri dari 4 muatan pembelajaran. Di antaranya adalah IPS, SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Karakteristik dataran rendah. Dataran rendah memiliki karakteristik sendiri berkaitan dengan letak geografis, aktivitas warga termasuk profesi, jenis pakaian, bentuk rumah, jenis minuman yang disukai, bahkan jenis tanaman yang bisa tumbuh dan biasa dibudayakan. Itu karakteristiknya ya. Berdasarkan letak geografisnya, dataran rendah adalah dataran yang berada di atas 0 sampai dengan 200 meter atau 500 meter di atas permukaan air laut. Hal ini membuat suhu di dataran ini berbeda dengan di dataran tinggi anak-anak. Suhu dataran rendah berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, sehingga hawa yang dirasakan juga hawa panas. Tanahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian, karena tanah di daerah ini merupakan hasil sedimentasi tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah hasil erosi dari Gunung Merapi atau dataran tinggi yang hanyut bersama air sungai. Tanah ini dapat menyuburkan tanaman. Ciri-ciri lahan potensial pertanian. 1. Memiliki kemiringan 3% sampai dengan 15%. 2. Memiliki perbedaan tinggi antara 5 meter sampai dengan 10 meter di atas permukaan laut. 3. Mengandung tanah aluvial, yaitu endapan tanah hasil erosi gunung berapi. 4. Memiliki cukup sumber air untuk proses pertanian. Pola tanam dataran rendah. Pola tanam adalah merupakan suatu urutan tanam pada sebidang lahan dalam 1 tahun, termasuk di dalamnya masa pengolahan tanah. Di daerah ini secara umum menggunakan pola tanam tumpang gilir. Pola tanam tumpang gilir yaitu penanaman 2 tanaman atau lebih secara berurutan pada sebidang lahan dalam waktu 1 tahun. Hal ini dikarenakan kebiasaan dan kebutuhan penduduk dan karakteristik lahan serta komoditi unggulan yang mereka miliki. B. Karakteristik dataran tinggi. Berdasarkan letak geografisnya, dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut anak-anak. Jenis dataran tinggi. 1. Dataran tinggi terpotong atau nama lainnya dissected plateaus. Dataran tinggi ini merupakan dataran tinggi yang dibentuk sebagai akibat dari gerakan ke atas yang terdapat pada kerak bumi.
Pergerakan ke atas ini disebabkan karena tumbukan lambat lempeng-lempeng tektonik, ya, disebabkan karena tumbukan lambat lempeng-lempeng tektonik. Jadi bertumbuh gitu perlahan-lahan, ya, tumbukan lambat atau lamban lempeng-lempeng tektonik. Hasilnya seperti ini anak-anak. Nah, ini terpotong. Kemudian ada dataran tinggi vulkanik atau vulkanik plateus, terbentuk oleh berbagai letusan gunung berapi yang kecil dan perlahan-lahan menumpuk dari waktu ke waktu dan membentuk sebuah dataran tinggi dari aliran lava yang dihasilkan. Dataran tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Tanaman yang cocok ditanam pada dataran tinggi. Nah, ini ada apa ini anak? Strawberry, ada wortel, ada kubis, ya. Selain tanaman strawberry, wortel dan kubis, masih ada beberapa tanaman yang mudah ditanam di dataran tinggi lainnya, seperti labu siam, kentang, apel, teh, dan coklat atau kakao. Nah, silakan hasil dari mendengarkan materi yang Pak Guru sampaikan tadi, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, dan nanti silakan kirim ke guru kalian masing-masing. Apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat, anak-anak. Contohnya ini. Nah, contoh apresiasi hasil karya kolase. Ini si anak ini dia memberikan apresiasi. Oh, karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, itu si anak tersebut memberikan apresiasi terhadap kolase yang telah dibuat dan memberikan saran, ya, memberikan sedikit saran gitu, ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak bisa latan berikan apresiasi pada hasil karya temanmu ini. Nah, kalian nanti dijawab di buku, berdasarkan hasil kolase di atas, menurut saya apa, terus baiknya ditambah apa. Nah, seperti itu, ya anak, ya. Silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing. Berikutnya, sebelum melakukan wawancara, nah, setelah kalian melakukan penelitian, maka agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut ini, anak-anak, yaitu buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi kalian jangan asal masuk rumah gitu aja kemudian mewawancarai, tidak boleh, ya. Janji dulu, misal bapak atau ibu ada waktunya, kami dari wartawan cilik sekolahan SD negeri ini, mana tinggal, atau SD negeri mana, kemudian kami ingin mewawancarai bapak, kami ingin mewawancarai ibu, seperti itu, bisakah, adakah waktu, seperti itu, ya, ditanyakan dulu. Kemudian tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Kalau sudah janjian ya harus tepat waktu, anak-anak, jangan molor, ya. Kemudian berpakaian sopan, ya, pakaiannya yang rapi, sopan, berbicara dan bersikap santun. Kemudian menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan, jangan tanya yang lainnya, harus fokus, ya. Kemudian pertanyaan yang baik itu mengundang unsur adik simba. Apa unsur apa? Adik simba. Apa itu Pak Guru, adik simba? Ya, adik simba itu singkatan, anak-anak. Singkatan dari apa? Yaitu A apa, di mana, ya, kapan, di mana, kapan, di mana, kapan, siapa, mbak, mengapa, banyak, bagaimana. Harus mengandung unsur itu, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya.
Itu ya anak ya. Berlatih, kemudian berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi apa yang ditanyakan itu kita pelajari dulu ya. Ketika sedang melakukan wawancara, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. Ya, misalnya seperti ini. Perkenalkan Bapak, nama saya Edo, saya dari wartawan cilik, dari kampus ini nih, ya, seperti itu. Kemudian sampaikan tujuan wawancara. Kami mewawancarai dengan tujuan ini, seperti itu ya Naya. Kemudian mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, jangan langsung pertanyaan yang sulit, yang berat. Kenalkan dulu aja lingkungan, kegiatannya Bapak apa dan sebagainya. Buatlah suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Misal ada seorang bapak, dia suka bermain sepak bola. Nah, coba kamu basa-basi dulu, tanya dulu, Bapak suka sepak bola ya? Wah, Bapak suka klub sepak bola mana Bapak? Misal Bapak tersebut jawab, gini anak, aku suka klub bola Manchester anak-anak, Manchester United. Kalau anak suka sepak bola tidak? Oh, saya juga suka Bapak. Suka sepak bola klubnya PSIS. Yang punya Semarang itu Pak. Bagus anak-anak, kamu mencintai produk lokal, pinter. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian sebutkan nama narasumber secara lengkap. Kemudian bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Kemudian dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama ya. Setelah nanya, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Biarkan narasumber itu menjelaskan sampai detail, sampai berhenti. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber ya. Kalian harus benar-benar fokus ya nak ya. Jangan sambil main ya. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit ya. Hormati petunjuk narasumber. Kemudian hindari pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan narasumber. Dan terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Kemudian kalian setelah melakukan wawancara, maka apa yang kalian lakukan adalah mohon diri. Terima kasih Bapak, kami dari tim wartawan cilik mohon diri. Ucapkan terima kasih, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf Bapak, jika selama kami mewawancari Bapak ada hal yang kurang berkenan. Nah, seperti itu ya nak ya. Kemudian dalam melakukan wawancara, gunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Seperti 1. Unsur penting dalam kalimat, subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, kaidah ejaan yang disempurnakan. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang ketiga, cara memilih kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Nah, perhatikan ini anak-anak, ciri-ciri kalimat efektif. Adanya kesepadanan struktur di dalamnya, terutama struktur subjek dan predikatnya. Kemudian adanya kesamaan bentuk atau kesamaan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Kemudian adanya kepaduan makna yang terjalin di dalamnya. Selain padu, makna yang terkandung dalam kalimat efektif juga mempunyai makna yang tegas dan juga logis atau dapat diterimakan. Kemudian kata-kata yang dipakai dipilih secara cermat dan hemat sesuai dengan kebutuhan atau konteks kalimat yang disampaikan. Kemudian selain cermat dan hemat, kalimat efektif juga menggunakan kata-kata yang santun agar tidak menyinggung pihak tertentu. Nah, itu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, setelah kalian menyimak tadi materi, silakan kalian kerjakan dan kirim ke guru kalian masing-masing. Anak-anak, setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban, termasuk juga anak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima.
Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban, kewajiban dan hak harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan anak-anak. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Misal hak sebagai warga masyarakat, yaitu mengembangkan hobi dan kegemaran mengenai tanaman yang dirawat, ya, mendapat udara yang bersih dari lingkungan yang bersih dan asri, ya, itu mereka memiliki hak mengembangkan hobi, hak mendapatkan udara yang bersih. Kemudian kewajiban sebagai masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jadi kepengen udara yang bersih tapi kalian tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, kita nggak mau menjaga, nggak bisa, ya, harus kita jaga biar udara bersih selalu kita dapatkan. Kemudian merawat tumbuhan di sekitar kita agar bisa tumbuh dengan sehat sehingga menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Yang ketiga, tidak menebang pohon secara liar, ya, seperti itu anak-anak. Nah, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini dan kirim ke guru kalian masing-masing. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai anak-anak, ya. Silakan kalian kerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.